Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih kami sudah masuk bulan yang ke-6 minggu pertama ini. Karena Tuhan sudah menolong kami, membimbing kami dan menuntun kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan perhatian Tuhan buat kami. Ajar kami untuk bersyukur dan selalu bertumbuh, berkembang dan maju dalam kehidupan ini secara khusus mengikut Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menjelaskan, membagikan kebenaran firman Allah. Bila setiap kata dan kalimat dapat dimengerti, dipahami oleh semua kami, sehingga menguatkan dan mengajar dan mengarahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Firman Tuhan untuk kita hari ini dengan tema hidup dan bertumbuh atau hidup yang bertumbuh. Hidup yang bertumbuh. Bapak sekalian, saya dasari dari firman Tuhan. Yang pertama, 1 Petrus 2 ayat 2 berkata demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 1 Samuel 2 ayat 26 berkata, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saya ulangi ini, 1 Samuel 2 ayat 26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, hidup dan bertumbuh. Hidup itu Bapak Ibu sekalian dia berkembang. Hidup itu dia setiap makhluk yang hidup, ya apapun yang namanya hidup itu dia berkembang. Nah kalau dia tidak berkembang dan tidak bertumbuh dia akan mati. Ya, maka itu prinsip alami itu yang hidup, bertumbuh, berkembang, tidak makanya dia akan mati. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus, secara singkat ingin saya mengajak kita semua untuk memikirkan hidup yang bertumbuh itu. Nah, kalau kita membaca 1 Petrus 2 ayat 2, itu di awalnya ya, ini awalnya ya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan ya, yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini gambaran umat Tuhan, gambaran orang yang percaya. Tatkala dia percaya Yesus, mulai percaya Yesus, maka disebut bayi dan minumannya, makanannya yang ya lemah adalah mati susu, ya. Tidak menelan, bayi tidak mungkin langsung dikasih nasi, tetapi pasti dikasih ASI oleh ibunya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus, hidup itu suatu perkembangan dan pertumbuhan terus menerus dari hari ke hari. Kalau kita mempelajari dalam perjalanan gereja kita, ada suatu perkembangan pertumbuhan, misalnya dari kita awal 2 keluarga, 2 bapak, 2 anak, terus bertambah, berkembang, pembangunan gereja kita dari rumah, ya salah satu anggota jemaat, sudah itu kita kontrak, kita beli rumah kredit, ya sudah ada agak lumayan, ya tempat rumah yang bagus, tetapi kita turun lagi, tatkala kita mendapatkan tempat ini, ya apa yang saya sebut menurun, kita dari rumah kredit kita, ya, dari rumah tempat ibadah itu, kita kembali kepada lebih parah lagi daripada rumah jemaat. Karena kita beribadah di lantai tanah dan beratap terpal
dindingnya itu bambu atau gedek begitu. Ini saya sebut menurun. Tetapi menurun ini kita bukan untuk terus nyunsep, tapi kita ingin naik. Ya, ingin naik. Nah, setelah itu saudara sekalian, secara singkat ingin saya katakan, ini gambaran suatu perkembangan, suatu pertumbuhan itu. Kita memulai lagi, ya kita gali pondasi, kita pasang, ya kita dak, sehingga kita beribadah di tempat yang didak dengan ya masih belum diapa-apakan di situ. Ya masih di plaster di lantainya itu. Nah, terus itu bertahun-tahun. Sampai 10 tahun baru selesai menjadi gedung dan tempat ibadah semacam ini. Ini yang sebut suatu perkembangan, suatu pertumbuhan di dalam tempat ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dulu tidak mungkin. Kita tidak mungkin mulai langsung besar. Karena mulai dari 2 keluarga, ya, sudah ditanya 2 keluarga yang memulai dan beberapa terus menerus di situ, tidak mungkin. Terjadi satu perkembangan, satu pertumbuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus, kalau anak-anak itu dia berbayi, maka kebutuhannya bukan nasi, tetapi adalah susu. Ya, sudah itu meningkat, ada nasi tim dan sebagainya terus menerus. Sekarang kalau ibunya sibuk dan sebagainya, sudah ada di Indomaret atau supermarket makanan yang khusus untuk bayi. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pasti orang yang hidup itu dia merindukan. Kalau seorang anak dia merindukan susu, dia mau makan dan minum. Nah, dia kalau misalnya anak-anak itu, dia butuh bantuan orang. Tidak mungkin anak itu yang baru lahir, yang baru bertumbuh itu, dia langsung bergerak bebas. Ataupun langsung berjalan sendiri atau memenuhi segala kebutuhannya sendiri, tidak mungkin. Nah, jadi seorang bayi, seorang yang masih anak-anak itu, dia membutuhkan orang lain. Membutuhkan orang lain. Nah, orang yang masih kanak-kanak, ya, masih muda, kanak-kanak mungkin lebih tepat bahasanya, dia menjadi anak yang penurut. Berbeda dengan orang dewasa. Anak-anak dia akan nurut apa kata mamanya, kata papanya, nurut. Kenapa? Karena dia membutuhkan pertolongan. Dia belum mampu, dia tidak berdaya untuk berbuat sesuatu untuk dirinya. Maka bayi itu, anak-anak itu dia membutuhkan suatu pertolongan. Ya, membutuhkan orang dan dia nurut. Apa kata papa mamanya? Nurut. Nah, di masa kanak-kanak dalam pertumbuhan itu tidak ada pikiran yang nakal dan sebagainya. Ya, nurut aja, ikut saja dan sebagainya. Tidak ada pikiran jahat, ya, pikiran jelek dalam pikiran anak-anak itu. Maka di dalam kalau kita belajar tentang pendidikan anak, kalau misalnya kita dimulai kanak-kanak dijejalin dengan apa? Nah, kalau orang Israel mulai dari kandungan, bapak mamanya belajar matematika, belajar nyanyi dan sebagainya. Sehingga anak-anak itu mulai dari kandungan dimasuki dengan satu pemikiran-pemikiran yang maju dan sebagainya. Terus sampai berkembang. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, di masa kanak-kanak itu tidak ada pikiran yang jelek daripada anak-anak itu. Tidak ada. Masih polos, masih tulus, masih murni. Dia butuh makan, yang penting dia ada makanan. Nah, ini di masa kanak-kanak. Nah, setelah itu kalau kita membaca 1 Samuel tadi, ya itu dijelaskan kepada kita bahwa Bapak sekalian, pasal 26, Samuel dia masih muda, terus berkembang menjadi besar. Dan besar dia berkembang dan berkembang dan berkembang. Sehingga menjadi seorang hamba Tuhan atau alat Tuhan yang besar di zamannya. Nah, jadi Samuel dikatakan itu bertambah besar dan disenangi. Ya. Jadi dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian ada 2. Kalau orang itu kanak-kanak dia belum banyak punya kemampuan, tetapi tatkala besar 2 kemungkinan yang terjadi. Yang kalau sudah besar itu disukai dan tidak disukai. Ya. Kalau anak itu baik dan penurut dan ikut Tuhan dan menyenangkan orang tua dan menyenangkan banyak orang, maka dia disukai. Tetapi tatkala anak itu nakal, tidak berfungsi sebagai anak yang sebenarnya, maka akan timbul cap atau kata anak ini nakal dan tidak baik. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, itu di dalam pertumbuhan.
Nah, dalam perkembangan itu, saudara sekalian, orang yang sudah semakin hari semakin besar dan bertumbuh itu, maka dia berbuat sesuatu, mulai berbuat sesuatu. Ya, perkembangan terus menerus. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, orang yang semakin besar, dia mulai berbuat sesuatu sesuai dengan umurnya. Orang yang berkembang dan bertumbuh itu dia mulai mengerjakan sesuatu yang dapat diselesaikan. Ya, ya, saya sering bermain dengan cucu, dengan Stella khususnya itu. Dia katakan saya sudah besar sekarang. Kalau dulu dia dinaikkan ke mobil, sekarang nggak mau lagi. Saya sudah bisa, sudah besar. Nah, jadi saudara sekalian, orang yang bertumbuh itu dia menyadari, dia memahami bahwa dia sudah dapat melakukan itu, dapat mengerjakan itu. Ya. Dia berbuat sesuatu. Dia tidak tinggal diam. Nah, kalau orang misalnya diam, ya, itu kita pertanyakan, ini dalam bertumbuh atau tidak? Ada yang sering saya tidak sering, beberapa kali saya nyatakan ada seorang bapak pasang iklan, ya, siapa mau menikah dengan anak saya, bla 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 dan sebagainya, dengan segala apa yang bisa diberikan. Datanglah seorang pemuda, mana anak bapak yang diberitahukan mau berkeluarga. Ya, dia langsung perlihatkan anaknya sudah dewasa, umur 20-an lebih. Dan seorang pemuda itu melihat mana anak bapak yang mau ya berkeluarga. Dia tunjukkan anak itu masih dalam box. Ya. Nah, dia berkata bagaimana mungkin mau berkeluarga masih dalam box. Dan bapaknya katakan, anak saya ini sudah dewasa, sudah umur 20-an lebih. Dia sudah layak dan tepat untuk berkeluarga. Tapi dia tidak berdaya, tidak melakukan sesuatu, menjadi beban daripada orang tuanya. Nah, Bapak Ibu sekali, ini anak dia tidak bertumbuh, dia tidak bisa berbuat sesuatu, masih bergantung dengan orang lain meskipun umurnya sudah dewasa. Nah, ini kita mengingat juga kepada kita Bapak Ibu sekalian, kita bertumbuh dan kita semakin besar, apakah kita dapat berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, apa kebutuhan kita masih diberikan orang lain. Nah, kalau kita masih bergantung dengan orang lain, namanya kita belum bertumbuh, hidup belum berkembang. Nah, yang berikut orang yang bertambah besar itu Bapak sekalian, dia melakukan tugasnya. Dia sudah bisa tidak, ya, kalau sudah besar dia tidak minta dibantu terus, kan begitu, dia melakukan sesuatu. Saya sering katakan cerita kepada anak-anak dan sebagai cucu saya bahwa dulu waktu saya masih kecil saya membantu ya, bersama-sama orang tua. Tapi setelah besar saya katakan kepada bapak saya, bapak tinggal di rumah, biarlah kami di ladang, di sawah. Karena kami sudah besar, sudah dapat berbuat sesuatu, sudah bisa mengerjakan. Nah, jadi orang yang bertumbuh dan berkembang itu Bapak sekalian, kalau sudah semakin besar, dia dapat melakukan tugasnya. Tugas sebagai anak, tugas sebagai ya umat Tuhan, dia bisa melakukan tugasnya. Nah, artinya saudara sekalian, kalau anak-anak itu orang berharap, orang tua itu berharap dia kalau semakin besar, dia semakin meringankan orang tua, ya, meringankan orang tuanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus, orang yang bertambah besar, bertumbuh hidup yang begitu, itu selalu dia mempunyai suatu konsep bahwa dia berkembang, dia meringankan beban orang tua, tidak menjadi beban lagi. Ada satu keluarga, mulai dari anak-anak sampai jadi kakek, menjadi beban orang tua. Ada. Orang yang bertambah besar meringankan beban orang tua, meringankan. Di dalam suatu pekerjaan dia meringankan beban di mana dia bekerja.
bukan menjadi beban. Ya. Kalau kita mempelajari misalnya suatu lembaga negara kita ataupun perusahaan-perusahaan, dia merekrut orang sebagai untuk meringankan beban daripada pekerjaan di tempat dia bekerja itu untuk menghasilkan. Nah, tapi ada juga yang tidak menjadi meringankan, menjadi beban. Nah, orang yang berkembang dan bertumbuh ini mulai ada pikiran-pikiran yang jelek, pikiran yang jahat, pikiran yang tidak baik. Ya. Ini sudah terbesar. Setelah menjadi besar dan bertumbuh, ada timbul pikiran yang jelek dan sebagainya. Pikiran jahat. Pikiran jahat. Saudara sekalian, maka istilah ada yang nyeruduk dan sebagainya. Ada yang mengambil alih dan sebagainya di situ. Karena dia sudah besar. Kalau waktu dia kecil tidak mungkin. Tapi kalau dia besar, maka dia bisa melakukan sesuatu yang tidak baik kepada seseorang. Ya. Misalnya, di dalam suatu lembaga ataupun suatu perusahaan, awalnya dia masih melakukan dengan baik, tapi setelah berkembang, melihat peluang dan sebagainya, dia seruduk orang. Gak bagus itu. Ini pikirannya sudah dimasukin pikiran-pikiran yang tidak baik, bukan yang dari Tuhan. Suatu ketika saya menjadi salah satu ketua di dalam suatu lembaga. Mereka katakan, Bapak sekarang yang memegang ini. Bapak menentukan, kita ya ambil alih ini. Saya bilang itu bukan pikiran saya itu. Saya sangat menghargai orang yang sudah berjerih payah, sudah memulai satu lembaga ini, dan saya hadir sudah besar di sini, maka saya tidak mungkin melakukan sesuatu. Kita kerjakan apa yang dapat kita kerjakan untuk pelayanan ini. Saudara sekalian, ada pikiran jelek dalam pikiran manusia. Sama juga di lembaga-lembaga, di perusahaan-perusahaan, banyak itu terjadi. Nah, jadi saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, orang yang berkembang dan bertumbuh itu akan timbul pikiran baik atau tidak. Tergantung dengan masukan-masukan yang dalam pikirannya itu, niat dan tujuannya. Samuel semakin besar, dia semakin dikatakan situ, dia menyenangkan, ya disukai, karena dia melakukan yang baik, melakukan sesuatu yang berarti, yang bermanfaat untuk banyak orang. Tidak ada pikiran jelek dan jahat yang ada di dalam pikiran Samuel. Dia berpikiran bagus, ya, dia pikiran baik. Daud, dia berpikiran baik. Diperlakukan oleh Saul sedemikian rupa, dia tidak melakukan sesuatu terhadap Saul. Meskipun dia memungkinkan untuk itu. Tetapi dia tetap sikap hormat dan taat, dan akhirnya sampai Tuhan menyerahkan itu pucuk pimpinan itu kepada Daud. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kekasih dalam Yesus, jadi seharusnya orang yang besar dan bertumbuh itu dia menyenangkan, ya, menyenangkan. Kalau orang tua, dia seorang anak, dia menyenangkan orang tuanya, ya, dia menyenangkan orang lain dan menjadi berkat dan menjadi berdampak positif bagi orang lain. Di dalam pekerjaan Tuhan dalam gereja, kita semakin hari semakin berkembang, semakin bertumbuh, semakin menyenangkan Tuhan, semakin bermanfaat bagi banyak orang, semakin berguna bagi gereja Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mana lebih senang kita berguna bagi Tuhan dan sesama daripada tidak? Saya pikir setiap orang itu dia merasa senang kalau dia merasa berguna bagi orang lain, bagi pekerjaan di mana pekerjaan dia bekerja, juga di tengah-tengah pelayanannya. Bapak Ibu sekalian, kita sudah melangkah, kita sudah jauh, ya, sudah jauh di situ. Kita sudah menyampai umur 36 tahun. Kita sudah puncak, belum puncak. Kita sudah berkembang dan berkembang. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu dan kita semua bertumbuh dan berkembang, dan semakin banyak yang dapat bertugas dan melakukan sesuatu. Ya.
Tetapi ini tidak cukup dengan segelintir atau beberapa orang. Tapi mari kita semua berkembang dan bertumbuh menjadi tingkat dari kanak-kanak menjadi orang besar yang menyenangkan, yang bermanfaat, yang meringankan beban, yang dapat melakukan sesuatu. Kalau Bapak, Ibu, dan saya, kita belum dapat melakukan sesuatu, maka posisi kita belum sampai kepada titik berkembang dan menjadi besar. Karena kita belum melakukan sesuatu. Maka saya mengajak, Bapak Ibu sekalian, mari kita melakukan sesuatu yang dapat kita buat. Program kita, peningkatan persaudaraan dan kekeluargaan kita sudah, mari kita lakukan itu. Orang yang sudah besar, dia bisa melakukan itu. Kita memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, karena kita sudah bisa bertugas. Kita sudah bisa melakukan itu, mari kita lakukan itu. Karena kita sudah berkembang. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup di sini, perlu dipahami, kita hidup dari kandungan sampai itu suatu proses. Tetapi proses terus-menerus terjadi. Ini namanya satu berkembang, bertumbuh. Kalau dia tetap bayi, dia tidak berkembang. Kalau dia masih disuap, dia belum berkembang. Tapi kalau dia sampai kepada titik melakukan sesuatu, yang dapat melakukan sesuatu, maka itu namanya besar dan berkembang dan bertumbuh. Nah, ini saya mengajak kita semua, baik kita dalam rumah tangga kita, baik sebagai di dalam pelayanan kita, mari kita sebagai orang yang bertambah besar, kita melakukan sesuatu. Ya. Sekarang kita mau merayakan ulang tahun gereja kita. Ya. Di samping kita ada program kita tetap dalam rangka membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Semuanya bisa bertugas. Jangan hanya panitia, wah ini ada panitianya. Betul ada panitianya. Ia memikirkan dalam rangka secara menyeluruh di situ. Tetapi saudara sekalian, mari kita yang telah melakukan yang dapat kita buat. Kita kerjakan apa yang kita kerjakan. Berikan apa yang dapat kita berikan. Ini namanya kita bertambah besar dan berkembang dan berkembang dan berkembang. Tapi ingat, itu suatu proses. Ya. Kita dalam rangka kaderisasi, saya berterima kasih dengan Rakel dan teman-teman ya sudah mengkaderisasi untuk kita, ya sehingga kita semakin hari semakin besar. Ya. Tapi jangan juga kita semakin hari semakin menurun, ya. Dulu misalnya lampu dan sebagainya sebelum ibadah kita sudah nyalakan, tetapi sekarang bisa merosot ya, tunggu banyak orang datang baru kita nyalakan. Ini merosot. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bertumbuh dan berkembang suatu proses, jangan langsung besar. Saya senang istilah, bukan seperti atlet yang lari cepat 100 meter, cepat larinya. Kita maraton saja. Jalan terus, jalan. Orang maraton itu dia enggak lari cepat, ya. Dia pelan terus berjalan, tapi tidak berhenti. Nah, yang berikut saudara sekalian, jadi di dalam hidup ini, di dalam sebagai anak-anak Tuhan ada terjadi suatu perubahan, ya, terjadi perubahan. Kalau orang itu tidak berubah, tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan dalam hidupnya, itu tidak menjadi besar. Orang yang besar, orang yang semakin bertumbuh itu, dia terus-menerus terjadi suatu perubahan yang alami. Mulai dari kanak-kanak sampai masa tua. Sekarang orang banyak dikatakan lansia. Ada juga orang yang tidak mau dipakai istilah lansia, tapi senior. Ya, supaya keren sedikit. Ya. Nah, jadi saudara sekalian, ini saudara alami itu terjadi. Jadi tidak mungkin saya berkata, saya tidak mau tua, tidak mungkin itu. Itu akan terjadi. Ya, akan terjadi. Akan tua. Nah, maka kita menggunakan kesempatan yang ada. Kita menggunakan selagi kita kuat dan selagi kita mampu, kita berikan sesuatu yang dapat kita buat. Ya. Kalau dulu waktu saya merintis pelayanan di sini, saya tinggal di Jakarta, kita mulai pelayanan di sini, sudah itu ada di Depok juga. Saya masih muda. Saya dari Jakarta
ke sini, pulang ke Jakarta, saya langsung ke Depok lagi, masih muda. Tapi semakin hari semakin itu, saya katakan kepada jemaat Jakarta, saya tidak bisa. Ya, semakin hari, ya, jauh dari Jakarta, Tangerang, ke Jakarta lagi, Jakarta ke Depok lagi, terus balik lagi ke Jakarta. Dulu kuat. Tetapi semakin hari semakin berkembang dan itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Maka berkembang tetapi bisa menjadi merosot juga, berkembang. Nah kalau manusia itu orang atau binatang atau apa, manusia itu dia berkembang terus menurun, ya menurun. Itulah manusia. Ya, dia mulai dari itu kekuat, sudah itu dia menurun lemah. Maka istilah orang, kalau orang tua itu kalau dia semakin tua kembali seperti anak-anak. Ya, tapi kita orang tua ya yang senior ya siap menerimalah keadaan semacam itu. Nah yang berikut Bapak sekalian, orang yang bertumbuh, orang hidup itu tidak mungkin sama seperti dari awal, tidak mungkin. Ya. Jadi orang itu atau yang hidup itu dia selalu berkembang, selalu berproses dalam hidup ini. Tidak mungkin dia seperti awal. Mungkin kalau orang tua perilakunya mungkin seperti anak-anak, tapi dia tidak seperti anak-anak lagi. Dia udah tua karena dia tidak berdaya, tidak punya kemampuan. Yang berikut saudara sekalian, orang yang hidup yang bertumbuh itu dan berkembang itu, dia menyenangkan, semakin berkepandaian, semakin pintar, semakin punya kemampuan di dalam melakukan sesuatu. Ya. Menyenangkan, bukan menyusahkan. Menyenangkan, bukan menyengsarakan. Saya mau tutup. Ada cerita seorang kepada saya, seorang bapak. Bapaknya dia mempunyai beberapa harta benda di dalam keluarga itu. Karena dia sudah mulai tua. Nah akhirnya bapak ini berkata kepada anak-anaknya, dia atur, dia bagi kamu dapat ini dan sebagainya. Dengan harapan orang tua, ya saya sudah tua, anak-anak sudah besar, sudah dewasa, ya saya hidup bersama-sama anak. Apa yang terjadi? Setelah dibagi kepada semua anak-anak itu, dan akhirnya anak-anak ini lahir, saya katakan tadi, pikiran yang jelek. Apa yang terjadi? Anak ini dia tidak mau membantu dan menolong. Akhirnya tempatnya yang bagus sudah bagian dari situ dia mendapatkan dikasih tempat lah yang susah, ya. Atau dibiarkanlah, ditelantarkanlah begitu. Nah saudara sekali yang kekasih dalam Yesus, ini anak yang berpikiran yang jelek, yang mulai terpatri dalamnya. Ya, seharusnya seorang anak, dia terus-menerus memperhatikan, mempedulikan orang tuanya, karena dia ada dan besar karena orang tua. Saudaraku yang kasih, saya ini bukti nyata. Saya waktu di Surabaya, saya mengunjungi bersama teman, seorang ibu yang tua. Saya melihat dia di emperan rumah orang. Saya tanya kepada teman yang membawa saya untuk kami berdoa. Anak-anak cucunya ada? Ada. Di mana? Ada. Nah, ini menunjukkan saudara sekalian bahwa ini tidak berkembang secara baik. Pikirannya tidak berkembang secara baik. Ya, ingin senangnya saja, ya. Bapak sekalian, sebagai umat Tuhan, jadilah anak-anak atau orang yang selalu menyenangkan Tuhan, menyenangkan sesama, dan biarlah pikiran dan kita selalu diisi dengan pikiran-pikiran yang bagus dan baik. Kita sebagai anak, orang tua sebagai orang tua, dia pasti besar. Dia sebagai itu ya, kita semakin kuat dan orang tua semakin lemah. Kalau dalam dunia barat, ya orang tua dia nggak pusing sama anaknya, karena segala sesuatu ada ditanggung oleh negara. Kita tidak, belum. Kita harapkan ke depan.
Di daerah timur seperti kita, orang tua masih membutuhkan anak-anak. Maka pesan saya, firman Tuhan sebagai orang yang diisi dalam firman Tuhan, tetap hormat, memperhatikan, mempedulikan. Jangan seperti cerita saya tadi, yang di ujung tadi. Setelah dianukan semua, orang tuanya ditelantarkan. Orang tua ditelantarkan. Juga dalam rangka bekerja. Bapak Ibu di mana bekerja dan sebagainya, didukung di mana kita bekerja dengan baik. Membuat itu, ya. Jangan berpikiran jelek dan sebagainya. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, jadilah umat Tuhan yang bertumbuh. Jadilah umat Tuhan yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama. Jadilah anak yang menyenangkan Tuhan dan menyenangkan orang tua di dalam kehidupan ini. Itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah yang boleh menolong kami, membimbing kami dan menuntun kami. Berkati kami, kuatkan kami dan tanamkan firman Allah bagi kami. Jadikan kami anak, umat yang selalu menyenangkan Tuhan dan menyenangkan orang tua dan menyenangkan banyak orang. Seperti Samuel, dia semakin besar dan semakin disukai dan semakin menyenangkan dan menikmati keselamatan. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami, buatlah kami semacam itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.